suatu kontrak. Dan yang keempat adalah kita akan mempelajari secara general mengenai tentang proses pendirian dan licensing melalui OSS. Next. Oke, yang pertama adalah tentang roles of legal staff. Ini dari beberapa sumber, saya bisa simpulkan bahwa legal officer are part of responsible for monitoring all legal affairs within their organization or company. Jadi legal officer atau legal staff bertanggung jawab untuk memonitor seluruh urusan hukum dalam organisasi atau perusahaan yang di tempatnya. They handle both internal and external legal concerns and are tasked with doing everything in their power to keep their organization out of legal troubles. Mereka menghandle urusan-urusan internal dan eksternal terkait dengan permasalahan hukum dan bermaksud untuk melakukan segala bentuk upaya untuk meminimalisir atau menghindari suatu permasalahan hukum. Jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan 3 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah monitoring all legal affairs atau memonitor seluruh urusan hukum. Yang kedua adalah handle internal and external legal concerns atau menangani seluruh urusan hukum dalam bidang internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah mitigating and preventing legal troubles atau memitigasi dan prevent, menghindari suatu permasalahan hukum. Next. Oke, ini skills to have atau kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh para legal staff. Yang pertama adalah research. Yang paling penting research itu pertama regulatory research atau research terkait dengan peraturan teman-teman. Mungkin kita juga dulu pernah belajar ya di kampus kalau peraturan itu ada hierarkinya dari mulai undang-undang dasar, kemudian turunan lagi ada peraturan MPR, undang-undang, dan so on. Nah, kalau saya boleh kasih tips teman-teman, dalam suatu peraturan itu kan dinamikanya cukup cepat ya teman-teman ya. Peraturan itu dicabut dan ada peraturan baru. Kemudian peraturan baru itu jangan-jangan udah diganti atau udah melakukan perubahan dengan peraturan baru lainnya. Nah, jadi kalau saya bisa kasih tips ke teman-teman, ada 3 sumber yang pasti kalau saya melakukan regulatory research itu saya selalu cek. Yang pertama adalah sumber dari BPK. Teman-teman kalau nyari peraturan, contoh misalkan peraturan kepala BKPM nomor 4 tahun 2021 gitu ya, di BPK itu biasanya ada. Kemudian ada juga sumber dari hukum online. Ini khususnya terkait yang punya akun hukum online, sorry. Dan yang ketiga adalah related institutional atau ministry website atau website dari institusi atau kementerian terkait. Jadi kalau misalkan tadi kita lagi nyari terkait dengan peraturan BKPM, maka kita nyarinya ke web BKPM, atau kita nyarinya terkait dengan peraturan Kominfo, kita coba cross-check lagi ke webnya Kominfo. Nah, kemudian ada yang kedua untuk research adalah research terkait dengan perubahan-perubahan atau pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya ini terkait dengan compliance atau perubahan skema atau struktur perizinan. Ini kalau yang paling mudahnya teman-teman, ini bisa dilihat dari sosial medianya. Paling simpelnya adalah teman-teman misalkan bekerja di perusahaan konstruksi gitu. Mungkin teman-teman bisa follow akun sosial medianya PUPR, kemudian untuk perusahaan-perusahaan lainnya juga teman-teman saya sarankan follow akun sosial medianya OSS. Itu untuk apa? Untuk dapat perkembangan-perkembangan dan pengumuman-pengumuman yang penting teman-teman. Kemudian yang kedua adalah drafting. Drafting ini banyak ya teman-teman ya, dimulai dari corporate letters atau surat menyurat dari sisi perusahaan, kemudian ada drafting agreements atau perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah analyzing. Jadi mungkin nggak dalam semua kondisi teman-teman, di mana seluruh pekerjaan drafting itu diberikan kepada legal staff, tapi ada juga yang diberikan kepada law firm atau konsultan-konsultan lainnya gitu, atau jangan-jangan teman-teman juga menerima suatu draft dari pihak counterparts, maka
Di sini teman-teman dituntut untuk bisa melakukan analyzing dan reviewing. Kemudian ada juga anticipating. Anticipating ini adalah legal risk, regulatory atau kontraktual, di mana seperti yang tadi berhubungan dengan roles of legal staff, teman-teman harus bisa antisipasi nih ketika teman-teman nanti tanda tangan kontrak, ketika perusahaannya menandatangani kontrak, maka implikasi hukum terhadap perusahaan teman-teman itu apa? Contoh, misalkan kontrak itu ternyata punya kewajiban untuk melakukan ganti rugi kalau misalkan ada early termination, itu harus teman-teman tahu dulu di awal. Kemudian ada mitigating, ini juga mirip-mirip, biasanya untuk menghindari adanya permasalahan hukum atau dispute. Kemudian selanjutnya adalah advising. Kenapa teman-teman perlu untuk advising? Karena pasti yang namanya legal staff atau teman-teman kerja dimanapun, teman-teman pasti punya atasan, atau teman-teman kerja di law firm, pasti teman-teman punya klien. Sehingga teman-teman juga perlu memiliki skill untuk advising, di mana teman-teman harus bisa ngasih paparan secara tepat kepada orang-orang tersebut. Nah, terus teman-teman yang terakhir adalah solving. Ini biasanya kalau misalkan udah keburu kejadian nih teman-teman, permasalahan hukum ya. Contoh teman-teman dapat surat somasi dari perusahaan lain atau law firm, atau teman-teman dapat surat teguran dari kementerian atau instansi. Ini teman-teman udah harus tahu gimana caranya untuk merespon atau memperbaiki compliance teman-teman. Biasanya ini perlu dilakukan research terkait dengan kesalahan teman-teman tuh apa sih, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian teman-teman juga bisa biasanya langsung menghubungi narahubung atau nomor kontak yang tertera di surat tersebut. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ini ada satu buku yang mungkin bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman yang baru memulai karirnya sebagai legal staff atau teman-teman sebagai lawyers. Ini judul bukunya The New Lawyer's Handbook. Di salah satu kalimatnya, penulisnya bernama Karen Salaker menyampaikan bahwa I have no doubt that as law student and new practitioners, you are very smart. Karena sebagai lulusan hukum gitu ya, atau mahasiswa hukum, kita tuh terhitung cerdas gitu. Nah, but being very smart is only one component of being successful attorney. Jadi ternyata cerdas itu bukan satu-satunya hal yang bisa membuat kita sukses, teman-teman. Dimana successful attorneys also have a healthy respect for 1,000 things they don't know. Jadi kita harus bisa tahu nih, kita harus bisa ngakuin kalau misalkan ada banyak banget hal yang kita sebenarnya nggak tahu. Dan you need to embrace the fact that there is always something new to learn, not just about the law, but about yourself, your clients, and your colleagues, and every day is a new day. Jadi kita harus bisa bersyukur kalau misalkan kita bisa selalu terus belajar, kita harus bisa mengetahui diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengetahui atau bisa membuat pendekatan kepada klien, kepada rekan kerja, dan hal-hal lainnya. Jadi nggak cuma persoalan hukum doang, teman-teman, sebenarnya yang perlu kita highlight atau kita pentingkan gitu. Next. Kita masuk ke pembahasan responsibility on legal staff atau tanggung jawab dari legal staff. Ini terbagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama ini yang kita bahas sekarang adalah compliance and licenses, di mana semua perusahaan, khususnya PT, ini pasti ada akta, dan kalau untuk PT ada RUPS, dan kalaupun bentuk badan usaha yang teman-teman tempatkan itu bukan adalah PT, pasti mereka biasanya punya akta juga, teman-teman. Contoh seperti firma atau CV atau yayasan, itu mereka juga punya aktanya sendiri. Tapi mungkin bentuk rapat umum pemegang sahamnya bukan seperti PT, tapi tergantung dari masing-masing bentuk badan usahanya. Nah, kemudian ada contract review and drafting. Yang ketiga adalah regulatory update, seperti yang tadi sudah disampaikan.
kemudian adalah maintaining company licenses. Jadi teman-teman kalau sebagai legal staff itu dokumentasi itu harus rapi, teman-teman. Semua surat atau perizinan yang teman-teman yang dijalankan perusahaan itu teman-teman harus megang soft copy dan hard copy-nya. Soft copy-nya pun harus disimpan dengan rapi, dan kalau sudah disimpan, teman-teman juga harus perhatikan nih teman-teman satu-satu. Perizinan-perizinan yang dimiliki perusahaan itu berlakunya sampai kapan. Nah, kalau udah tahu berlakunya sampai kapan, kadang-kadang apalagi karena belakangan ini ada suatu perubahan yang cukup besar dalam dunia perizinan ya teman-teman. Jadi banyak juga perizinan yang tadinya perlu diperbarui, sekarang nggak perlu diperbarui. Kayak gitu, seperti SIUP 3A. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah tahu perizinan yang dimiliki itu berlaku sampai kapan, teman-teman juga bisa cross-check kepada peraturan-peraturan terbaru atau langsung konsultasi kepada instansi atau kementerian terkait. Kemudian ada corporate filing obligations. Nah, ini yang harus dipatuhin oleh semua perusahaan juga, teman-teman. Ini yang pertama ada laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Itu harus disampaikan per 4 bulan. Memang isi dari LKPM ini sebenarnya terkait dengan catatan realisasi penanaman modal dari setiap perusahaan. Tapi kenapa dimasukin ke legal staff? Karena biasanya ini sistem pelaporannya melalui OSS gitu, di mana teman-teman sebagai legal staff dianggap merupakan pihak atau karyawan yang memahami betul terkait dengan OSS, jadi bisa melakukan pelaporan LKPM dengan baik. Kemudian ada WLKP atau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Ini secara simpel adalah data-data terkait dengan pekerja-pekerja yang ada di perusahaan. Kemudian kalau teman-teman udah tahu, ada namanya UBO atau Ultimate Beneficial Owner. Ini secara general, UBO itu adalah kewajiban bagi seluruh perusahaan untuk mengungkapkan siapa sih sebenarnya beneficial owner dari setiap perusahaan. Beneficial owner itu penerima manfaat yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian corresponding with authorities, atau ministry atau institutions. Nah, jadi teman-teman balik lagi, khususnya kalau misalkan teman-teman berada di perusahaan yang punya pengaturan-pengaturan di industri khusus seperti tadi, konstruksi, atau teman-teman bekerja di perusahaan lembaga keuangan, itu berarti teman-teman harus punya nih kontak kepada OJK. Teman-teman bisa tanya kepada rekan kerjanya sebelumnya kalau ada urusan sama OJK itu kontaknya sama siapa. Atau kalau memang belum ada kontak ke OJK, lebih baik sebelum adanya suatu perkara atau suatu permasalahan, teman-teman cari dulu nih kontak ke OJK. Atau kalau di kalau di konstruksi berarti teman-teman juga harus nyari kontak dari PUPR. Kemudian selanjutnya adalah intellectual property protection. Ini juga penting untuk diketahui oleh semua legal staff, karena di zaman sekarang intellectual property atau kekayaan intelektual itu kan cukup penting ya teman-teman ya, di mana perusahaan itu cenderung masing-masing punya brand atau mereknya tersendiri, dan teman-teman juga harus cek apakah merek yang perusahaan pakai itu udah didaftar atau belum. Atau kalau teman-teman kerja di perusahaan teknologi, mungkin teman-teman seharusnya perusahaannya juga seharusnya mendaftarkan paten untuk melindungi kekayaan intelektualnya. Kemudian ada manpower atau labor law. Tentunya pasti dalam semua perusahaan teman-teman nggak kerja sendiri, pasti ada rekan-rekan kerja lainnya, di mana setiap perusahaan tuh cenderung punya permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaannya sendiri, teman-teman. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman udah tahu duluan nih ketika urusan ketenaga kerjaan tuh teman-teman harus ngapain. Biasanya sih permasalahan-permasalahannya seputar adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Next. Nah, tadi yang pertama ya teman-teman, tanggung jawab dari legal staff. Yang kedua adalah legal issue atau permasalahan hukum. Ini bisa kebagi jadi 3 juga sebenarnya. Jadi civil atau perdata, criminal, pidana, dan komersial atau niaga. Nah, yang pertama adalah drafting warning letter atau surat somasi dan responding surat somasi atau menanggapi surat somasi. Jadi teman-teman sebagai legal staff di semua perusahaan tuh pasti akan ada masanya di mana perusahaan itu menjadi seseorang atau suatu pihak yang memiliki tuntutan kepada pihak lain,
atau dituntut sesuatu oleh pihak lain. Jadi teman-teman harus bisa memahami terkait dengan keduanya untuk membuat suatu surat somasi atau menanggapi surat somasi. Kemudian yang kedua adalah mediation with counterparts. Balik lagi ya teman-teman, namanya suatu perusahaan, pasti dia juga nggak melakukan bisnisnya sendiri, pasti ada yang namanya vendor, business partner, kemudian mungkin subkontraktor, itu semuanya ada potensi dispute di situ, di mana teman-teman juga harus bisa memediasikan ketika terjadinya suatu dispute. Ada lagi representing the company in courts, atau kalau teman-teman perkaranya udah masuk urusan perdata, teman-teman juga harus merepresentasikan perusahaan ini dalam konteks kalau perusahaan yang nggak menggunakan lawyer. Tapi kalaupun perusahaan yang menggunakan lawyer, teman-teman juga harus paham tentang prosedur-prosedur dari pengadilan. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman akan ditugaskan untuk memonitor dan mensupervise lawyer. Seminimal-minimalnya, pasti teman-teman akan diminta banyak dokumen untuk kepentingan pembuktian dari lawyer-lawyer tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan belum paham secara general atau alur dari pembuktian di persidangan atau gimana, dan kebetulan teman-teman perusahaan yang menggunakan lawyer, saya sarankan untuk menanyakan hal-hal yang detail dulu nih ke lawyernya sebelum mulai persidangan. Kira-kira nanti lawyernya akan minta apa ya untuk pembuktian. Jadi teman-teman juga punya spare waktu lebih panjang untuk mempersiapkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dokumen tersebut. Sorry, belum selesai. Oke, selanjutnya adalah monitoring compliance of counterparts. Ini yang tadi ada banyak kepatuhan pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ini juga teman-teman harus aware, karena setiap kelalaian atau keterlambatan itu punya potensi sanksinya tersendiri. Kemudian monitoring and then corresponding with external lawyers. Ini yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan apabila perusahaan menggunakan jasa lawyer atau pengacara dari kantor hukum. Next. Nah, ini ada sedikit tips teman-teman bagi legal staff. Itu yang pertama adalah don't act like a know-it-all. Tentu kita di sini manusia, pasti nggak ada yang bisa menguasai segalanya teman-teman. Jadi always do research before giving legal advice. Kalau teman-teman sekarang udah merasa tahu terkait suatu hal, itu menurut saya belum cukup. Karena teman-teman harus paham suatu konsep dan harus mencek apakah ada update dari peraturannya atau enggak. Nah, jadi apalagi ketika nanti teman-teman ternyata ditanya tentang kekayaan intelektual gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman belum pernah handle nih kekayaan intelektual, maka take time in case you don't have the knowledge at that time. Jadi teman-teman sangat diperbolehkan dan malah saya anjurkan untuk meminta suatu spare waktu agar teman-teman bisa riset terlebih dahulu nih terkait dengan hal-hal yang ditanyakan atau perlu teman-teman kasih advice kepada baik itu atasan atau baik itu rekan kerja atau pihak-pihak lainnya. Next. Nah, kita masuk ke materi pembahasan kontrak review ya teman-teman. Mungkin sedikit mereview ulang apa yang udah teman-teman pelajari di kuliah. Namanya suatu kontrak itu pertama-tama harus memenuhi suatu syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian ini yang diatur di pasal 1320. Yang pertama adalah sepakat. Sepakat itu artinya nggak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, atau kesalahpahaman. Nah, yang kedua adalah capacity of the respective parties to conclude the obligation. Ini cakap atau para pihak di mata hukum bisa melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga adalah specific subject matter atau hal-hal tertentu, bahasa Indonesianya ini artinya suatu kontrak itu harus jelas apa yang diperjanjikan, objek perjanjian itu apa. Dan yang keempat adalah legal cause atau sebab-sebab yang halal, di mana nggak cuma isi dari suatu kontrak, tapi niat dibuatnya suatu kontrak itu harus berdasarkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi nggak boleh teman-teman, kalau in teori nggak boleh teman-teman melakukan suatu perjanjian yang diniatkan untuk terjadinya atau melakukan suatu penyelundupan hukum. Nah, untuk syarat pertama dan syarat kedua ini apabila nggak dipenuhi, maka kontrak
bisa voidable atau bisa dibatalkan. Sementara kalau syarat ketiga dan keempat ini namanya syarat objektif, atau kalau nggak dipenuhi maka bisa null and void, batal demi hukum. Next. Next. Oke, thank you. Oke, steps to review contracts. Ini mungkin teman-teman punya ciri khasnya masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau saya boleh saran, ini ada 5 step yang biasa saya lakuin kalau ketika saya mereview suatu kontrak. Apalagi kalau misalkan teman-teman disodorin kontrak yang banyak gitu ya, yang banyak halamannya yang sampai 50 atau mungkin 100 gitu. Itu yang pertama, saya pasti akan nanya dulu nih, latar belakang dari kontraknya itu apa sih? Kenapa harus tanya? Karena yang namanya expectations and goals itu hanya bisa diketahui oleh pihak-pihak yang akan mengikatkan dirinya gitu. Jadi contoh misalkan mungkin yang negosiasi di awal untuk melakukan dengan bisnis partner atau suatu transaksi itu mungkin adalah direktur atau upper management. Dan mungkin awalnya teman-teman nggak sebagai legal staff belum terlibat nih atau belum well informed atau belum diinformasikan terkait dengan akan dilakukan transaksi atau bisnis seperti ini. Nah, jadi teman-teman saya sarankan untuk sebelum baca kontrak teman-teman tanya dulu nih, kenapa dibuat suatu kontrak ini, niatnya untuk apa dan tujuannya untuk apa gitu. Kemudian yang kedua adalah review the action section to make sure the deal terms are properly documented. Analyze the critical clause of the document. Often this should be where the exchange of promises that in the subject matter of the agreement. Jadi teman-teman bisa proofread dulu, cari judul-judul pasal yang sekiranya penting atau yang sekiranya esensial dalam suatu transaksi bisnis itu. Contoh kalau misalkan di perjanjian utang piutang, pasti teman-teman akan mencek nih terkait dengan nilai utangnya, terus termin pembayarannya, terus juga terkait dengan use of funds, penggunaan uangnya untuk apa, itu teman-teman harus cek dari hal-hal yang sifatnya material dulu. Kemudian kalau misalkan itu udah align, udah sesuai, teman-teman masuk ke tahap 3 itu untuk make sure everything else aligns with your expectations. Ini terkait dengan clause-clause lain yang sifatnya mungkin boilerplate. Boilerplate itu clause-clause yang secara general dimasukin dalam setiap perjanjian for legal cause untuk kepentingan hukum. Nah, kemudian yang keempat adalah consider if any important terms is missing. Itu teman-teman berarti harus tahu nih, kalau perlu teman-teman juga punya suatu checklist kira-kira apa sih yang harusnya dimasukin dari suatu kontrak ini. Itu checklistnya bisa dibuat dari teman-teman ketika sudah mendengar latar belakang atau tujuan dari suatu kontrak. Kemudian yang kelima adalah consider your markup options and negotiate your change request. Ini teman-teman biasanya kalau saya menerima dokumen draft kontrak, pasti saya akan menggunakan fitur track changes dan comments yang udah tersedia di Microsoft Word. Itu kenapa? Karena menggunakan fitur itu akan sangat membantu teman-teman dan counterparts atau pihak lawan untuk melihat sebenarnya hal-hal apa aja dan kaos apa aja yang sekiranya perlu dinegosiasi ulang atau disesuaikan. Next. Important terms on contract. Yang pertama, use of funds. Ini penggunaan dana atau bahasa Indonesia penggunaan dana. Ini biasanya untuk menentukan penggunaan dana ini terbatas untuk kepentingan apa aja gitu. Contoh teman-teman engage dalam suatu loan agreement, teman-teman klaim kalau misalkan dana itu akan digunakan untuk ekspansi bisnis restoran teman-teman, maka dalam clause use of funds itu biasanya diatur kalau misalkan penggunaan dana ini yang memang benar hanya terbatas untuk kepentingan ekspansi bisnis restoran. Kemudian terms of payment atau jangka waktu pembayaran ini untuk menentukan biasanya juga adanya di loan agreement untuk pembayarannya itu harus berapa lama gitu, cicilannya harus berapa kali, kemudian apabila ada bunga atau dan segala macamnya. Kemudian ada yang ketiga termination atau pengakhiran, ini cukup penting, namun
banyak juga yang suka terlewat gitu ya, ke-skip. Kenapa saya bilang penting? Karena dalam menjalani suatu kontrak atau eksekusi kontrak itu kan biasanya kontrak itu bertahun-tahun, teman-teman. Ada yang berlakunya sampai 5 tahun atau 10 tahun. Nah, teman-teman harus consider kalau misalkan nanti teman-teman perlu melakukan early termination atau pengakhiran lebih cepat, itu gimana gitu. Ini tergantung posisi teman-teman ya, sebagai service provider atau penyedia jasa atau barang, atau teman-teman sebagai pembelinya. Nah, teman-teman bisa tentuin nih, kalau teman-teman udah tahu posisinya teman-teman, pros and cons-nya teman-teman juga bisa menegosiasikan ulang terkait dengan termination atau klausul tentang pengakhiran. Terus ada juga tentang penalty and sanctions atau denda dan sanksi. Ini biasanya kalau misalkan terjadi suatu pelanggaran atau kelalaian atau suatu prestasi di mana salah satu pihak nggak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Kemudian ada cost and tax, ini ada biaya dan pajak, itu biasanya ditentukan juga teman-teman, akan ditanggung oleh siapa gitu. Kemudian ada breach of contract atau prestasi, ini seperti yang tadi saya sampaikan, penting untuk ditentukan di awal apa yang dapat disebutkan sebagai suatu prestasi, teman-teman. Jadi dalam beberapa kontrak itu bisa jadi diberikan kesempatan kepada pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya, misalkan diberikan kesempatan 30 hari untuk pihak tersebut memenuhi kewajibannya. Jadi selama 30 hari walaupun termin pengiriman barang atau termin pembayarannya terlewat, dalam lingkup 30 hari itu belum dihitung sebagai prestasi gitu. Kemudian ada terkait dengan indemnity atau ganti rugi apabila terjadi kerugian oleh suatu pihak. Next. Bisa next, Mbak. Oke. Lanjut slide terkait dengan important option. Oke. Statement and warranty atau pernyataan atau jaminan. Ini biasanya deklarasi dalam perjanjian di mana para pihak memang secara legally bisa melakukan perjanjian tersebut, memiliki izin-izin dan tidak dalam keadaan kepailitan atau tidak dalam sengketa pengadilan yang mungkin akan mempengaruhi terkait dengan transaksi bisnis atau keberlakuan kontrak tersebut. Kemudian ada juga clause terkait dengan transfer atau pengalihan. Di sini akan ditentukan, teman-teman, apakah masing-masing pihak ini berhak untuk mengalihkan kewajiban atau haknya atau tidak gitu. Contoh kalau perjanjian sewa gitu, perjanjian sewa lahan nanti bisa diatur nih, teman-teman, apakah si penyewa berhak untuk mengalihkan sisa masa sewanya kepada pihak lain atau enggak. Nah, kemudian ada signed on the terms and conditions of the agreement by all relevant parties, atau ditandatangani pada syarat dan ketentuan perjanjian oleh semua pihak. Kemudian ada juga non-compete, ini teman-teman sebagai legal staff yang punya perjanjian kerja, mungkin juga teman-teman bisa mengecek kembali perjanjian kerja teman-teman, apakah ada klausul non-compete atau enggak. Nah, jadi klausul non-compete ini secara simpel adalah larangan atau batasan ketika nanti sudah selesai atau pada saat melakukan suatu hubungan bisnis atau berlakunya kontrak gitu, teman-teman. Jadi biasanya ada larangan misalkan selama setahun gitu, karyawan-karyawan yang udah bekerja di PTA nggak boleh melakukan bisnis atau mendirikan bisnis yang bisa menyaingi PTA tersebut. Kemudian ada juga exclusivity, ini legally restricted to sell or purchase goods to or from a single party. Jadi biasanya kalau contoh misalkan teman-teman engage dalam suatu bisnis restoran gitu ya, teman-teman. Nah, bisnis restoran ini contoh misalkan teman-teman udah dapat lisensinya dari pemilik restorannya karena teman-teman mau bikin cabang. Nah, ntar si pemilik restoran ini bisa meminta nih teman-teman di aturan di perjanjiannya untuk clause exclusivity. Ini untuk apa? Untuk membatasi diri kalau misalkan semua supply yang ada di
yang akan di restoran yang akan dijalankan oleh teman-teman itu hanya boleh ngambil dari si pemilik lisensi ini. Pemberi lisensi. Kemudian ada non-disclosure atau kerahasiaan. Ini prohibition to disclose the content or means of the agreement. Ini secara simpel adalah larangan untuk memberitahukan atau mengungkapkan isi atau materi dari perjanjian. Kemudian ada clause terkait dengan miscellaneous atau lain-lain gitu. Nah, ini biasanya isinya terkait dengan hal-hal yang sifatnya boilerplate atau klausul-klausul umum yang akan dimasukin di perjanjian karena urusan-urusan hukum. Next. Nah, tadi kan sempat saya sebut beberapa kali ya teman-teman terkait dengan boilerplate. Nah, jadi sebenarnya ada banyak clause yang menjadi boilerplate. Ini mungkin saya hanya bisa menjelaskan beberapa, karena beberapa ini adalah hal yang paling umum dan teman-teman benar-benar harus cross-check terkait dengan clause boilerplate ini apakah sudah ada dan sudah sesuai atau belum. Pertama adalah choice of forum. Ini biasanya untuk terjadinya suatu sengketa, maka teman-teman harus nentuin nih, ketika terjadinya suatu sengketa, maka akan diselesaikan melalui lembaga apa? Apakah pengadilan, apakah arbitrase, atau bagaimana? Terus choice of law, ini biasanya untuk transaksi transnasional atau misalkan tempat kerja teman-teman melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan luar, maka ketika terjadinya dispute, penting untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku, gitu, hukum mana yang akan digunakan. Kemudian ada choice of jurisdiction, ini untuk menentukan, misalkan teman-teman menentukan untuk apabila terjadinya suatu sengketa, maka akan diselesaikan di pengadilan negeri. Maka teman-teman juga bisa mengatur secara spesifik pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa antara perusahaan teman-teman dengan pihak counterparts. Kemudian ada terkait dengan language atau bahasa. Ini untuk kontrak-kontrak bilingual atau trilingual. Ini teman-teman harus nentuin prevailing language, karena kalau misalkan ada suatu kontradiksi atau ambiguitas antara versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Cina, maka teman-teman harus tentuin di dalam kontrak harus ditentuin mana yang akan berlaku, dan versi-versi lainnya berarti akan menyesuaikan dengan versi yang dimenangkan tersebut. Kemudian ada force majeure. Ini terkait dengan keadaan kahar. Ini juga bisa ditentuin secara spesifik apa aja yang bisa dihitung sebagai force majeure. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus, karena tidak menentukan hal-hal apa saja yang dihitung sebagai force majeure, ini counterparts banyak yang klaim kalau misalkan dia tuh melakukan prestasi atau lalai, itu karena terjadinya force majeure. Ini kemudian ada notice atau komunikasi. Ini juga cukup penting kalau di legal matters, teman-teman, di mana lebih baik ditentukan di perjanjian itu yang menjadi PIC atau narahubung terhadap suatu kontrak itu siapa gitu. Jadi ketika ada apa-apa, misalkan ada perubahan jadwal atau ada kendala nih, itu akan ditentukan di kontrak, maka pihak yang mengalami hal tersebut harus menginformasikan ke siapa, melalui email apa, nomor telepon apa, alamatnya apa. Kenapa? Karena ini nanti penting ketika sengketanya masuk ke pengadilan, teman-teman. Jadi ketika nanti penyampaian informasinya tidak sesuai dengan clause dari notice atau komunikasi, maka muncul potensi bahwa pihak lawan, pihak counterparts itu mendalilkan kalau misalkan mereka tidak diinformasikan terkait dengan alasan-alasan kelalaiannya gitu. Kemudian ada amendments atau gimana caranya suatu kontrak itu diamandemen. Biasanya ada persyaratan bahwa seluruh perubahan atau amandemen harus dibuat secara tertulis. Kemudian ada severability atau keterpisahan, di mana any part which unenforceable atau violating the law atau melanggar hukum shall not affect the other part nor the validity of the agreement. Ini juga cukup penting, teman-teman, di mana tadi ya kita kan nggak pernah tahu dinamika hukum di Indonesia akan berubah menjadi seperti apa lagi gitu kan. Jadi lebih baik untuk memberikan clause severability. Jadi in case nanti teman-teman menjalankan suatu kontrak yang berpuluh-puluh tahun, itu ternyata ditemukan ada clause
atau ada ketentuan yang melanggar hukum atau nggak bisa dijalankan, maka tidak serta-merta kontrak itu batal demi hukum, karena kalau tadi kembali lagi ke syarat-syarat perjanjian, ini related to atau berkaitan dengan nomor 4, sebab-sebab yang halal, maka klaus-klaus lain atau bagian-bagian lain dari perjanjian tersebut itu masih dinyatakan berlaku. Kemudian ada transfer agreement, ini pengalihan seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan entire agreement, keseluruhan perjanjian, ini juga sering terjadi masalah dalam perusahaan, di mana dalam melakukan bisnis itu kan biasanya ada banyak dokumen ya teman-teman. Mungkin kalau dalam transaksi itu ada namanya offering, terus adanya purchase order, terus atau bahasa lain sales invoice, terus ada lagi perjanjian induknya gitu. Nah, ini teman-teman biasanya ditentukan juga nih, kalau misalkan ada yang bertentangan antara offering, antara purchase order, antara perjanjian, maka yang akan dibenarkan itu siapa, dokumen yang ada di dokumen mana gitu. Makanya biasanya juga klaus-klaus yang kontrak-kontrak yang baik itu menentukan hierarki dari dokumen-dokumen tersebut. Next. Common issues on contracts atau permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam suatu kontrak. Nah, yang pertama, signing is not legally authorized to sign. Jadi teman-teman harus make sure apakah yang menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat penyurat ini adalah direktur, dan kalaupun dia bukan direktur, sebagai legal staff, teman-teman juga harus notice, maka berarti pihak tersebut harus dapat membuktikan kalau dia itu berwenang untuk menandatangani on behalf of perusahaan. Kemudian no Indonesian language version, ini biasanya untuk perjanjian yang bilingual atau trilingual. Kemudian ada cost increase, ini terjadi biasanya kalau misalkan ada transaksi bisnis, misalkan kepada pabrik gitu ya, ternyata ada bahan-bahan yang harganya meningkat gitu. Jadi secara cost, pabrik atau produsen ini harus meningkatkan harganya, sementara si pembeli atau distributor juga merasa dirugikan gitu kalau harganya meningkat, berarti keuntungannya bisa menipis atau biasanya atau dia akan kesulitan untuk menjualnya gitu. Sehingga biasanya kalau cost increase ini antara ditentukan dalam suatu perjanjian, kalau cost increase ini akan menjadi resiko siapa, atau ditentukan juga cost increase ini bisa berlaku dalam level berapa persen gitu. Kalau misalkan cost increase-nya masih 10%, oke, maka masih bisa diterima gitu. Tapi tetap harus ada dasarnya. Dasarnya dalam artian dasar-dasar kenapa terjadi suatu peningkatan harga dari sebelumnya. Kemudian ada typos, ini makanya teman-teman penting juga untuk proofread, check and recheck terhadap suatu perjanjian. Kemudian ada ambiguous clause atau klausul-klausul yang sifatnya multitafsir dan ambigu. Kemudian ada demand to amend contracts. Biasanya ini ada aja teman-teman dalam suatu perusahaan yang kontraknya lagi berjalan semua, tiba-tiba counterparts atau vendor atau business partner ini kontak teman-teman untuk minta apa? Minta agar kontraknya diubah gitu, karena kondisi bisnisnya udah beda gitu. Kemudian ada breach with no implications and sanctions. Jadi ketika teman-teman ini ada suatu kontrak yang masih berjalan, ternyata hak-hak perusahaan teman-teman ini nggak dipenuhi, tapi kalau merujuk ke kontrak, ini nggak ada sanksinya. Nah, gitu. Nah, terus ada juga contracts does not stipulate the condition to rise, atau ini juga sering banget terjadi di mana karena memang secara prinsip nggak mungkin suatu kontrak atau suatu hukum ini bisa mencakup semua atau bisa memprediksi semua kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah, ini juga bisa menjadi suatu masalah yang sering terjadi dalam kontrak. Next. Nah, ini teman-teman sedikit insight apabila terjadi suatu ambiguous clause, maka KUH per sendiri sebenarnya udah memberikan arahan kalau misalkan ada klausul-klausul dalam perjanjian yang sifatnya ambigu atau multitafsir, maka teman-teman bisa menafsirkannya seperti apa gitu. Yang pertama di 1342 itu kata-kata yang jelas penyimpangan
dengan interpretasi tidak diperbolehkan. Jadi untuk klausul-klausul yang jelas, teman-teman jangan secara sepihak gitu ya menafsirkan lain gitu, atau teman-teman sebagai legal staff tiba-tiba vendor datang terus menafsirkan perjanjian ini menurut tafsiran dia, padahal kata-kata di perjanjian udah jelas gitu. Maka teman-teman bisa mendasari dengan pasal 1342 kalau vendor tuh nggak boleh untuk menafsirkan secara semena-mena seperti itu gitu. Kalau misalkan memang sudah jelas diatur dalam perjanjian. Kemudian di pasal 1343, kata-kata terbuka untuk berbagai interpretasi penyelidikan lebih lanjut dari niat dari kedua belah pihak yang diperlukan. Ini berhubungan dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi harus tahu dulu alasan atau tujuan dari suatu perjanjian itu apa. Kemudian ada terbuka untuk dua interpretasi yang paling mungkin dilakukan. Maka jadi di pasal 1344 ini bilang intinya kalau misalkan ada multitafsir, maka teman-teman bersama dengan counterparts bisa duduk bareng untuk nentuin, oke, sebenarnya yang paling mungkin dilakukan atau yang paling make sense itu tuh possibility A. Ya udah kita tafsirin possibility A aja, atau kalau teman-teman perlu amandemen perjanjian akan lebih baik untuk diamandemen. Kenapa? Supaya nanti in case di perusahaan counterparts misalkan ganti PIC gitu, ganti legal staff-nya, maka teman-teman nggak harus negosiasi ulang atau duduk bareng ulang untuk menafsirkan klausul tersebut. Terus di pasal 1345, if the wording is wording which is open to kinds of interpretation must interpreted in a sense which corresponds with the nature of the agreement. Kata-kata yang memiliki dua jenis makna yang paling masuk akal dengan sifat perjanjian. Ini mirip seperti yang pasal 1343 tadi ya teman-teman. Kemudian pasal 1346, if the wording is ambiguous, it shall be interpreted in the manner which is customary in the country, in the location where the agreement was entered into. Jadi teman-teman juga bisa mendasari dari suatu kebiasaan atau norma-norma yang berlaku di industri tersebut. Kemudian di pasal 1347, syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah dilakukan dalam perjanjian walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian. Jadi ini biasanya untuk menanggulangi untuk fakta di mana kontrak ini nggak bisa mencakup segala hal kepentingan hukum, maka hal-hal yang sebenarnya biasanya dimasukkan dalam suatu kontrak itu bisa ditafsirkan sudah disetujui dan termasuk dalam kontrak tersebut, karena sebenarnya juga banyak hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Next. Nah, ini pasal 1348 yang menurut saya juga cara interpretasi kontrak yang cukup menarik ya teman-teman, di mana semua janji yang diberikan dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain. Tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh perjanjian. Kemudian pasal 1349, jika ada keraguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta, diadakan perjanjian, dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Sorry, ini ada kesalahan. Seharusnya istilah kontra preferentum rule ini adanya di pasal 1349 ya teman-teman. Nah, jadi intinya kontra preferentum itu bilang siapa yang mengikatkan dirinya atau ada tafsiran yang bilang kalau misalkan siapa yang nggak mendraft suatu perjanjian, ini maka harus dimenangkan apabila terjadi suatu ambiguitas atau multitafsir. Ini biasanya interpretasi ini sering dipakai untuk klausul-klausul baku atau kedudukan teman-teman sebagai konsumen. Kemudian ada pasal 1350, betapa luasnya pun suatu artian kata-kata yang digunakan suatu perjanjian itu perjanjian hanya meliputi hal-hal yang nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu
buat perjanjian. Ya ini kembali lagi ya Kak, kepada niat awal dari suatu perjanjian. Kemudian di pasal 1351, jika dalam suatu perjanjian dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan perjanjian itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam perjanjian. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih nih teman-teman menggunakan untuk menginterpretasikan perjanjian atau clause itu menggunakan pasal berapa sesuai dengan kondisi dan posisi dari teman-teman. Next. Nah, ini kita untuk membahas secara general terkait dengan OSS ya teman-teman. Karena kan di tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu dimulai diberlakukan OSS, di mana ini ada perubahan suatu konsep perizinan. Jadi OSS is a system that allows business players to acquire business license with more efficiency. Jadi OSS merupakan suatu sistem di mana pelaku usaha ini bisa mendapatkan izin usaha dengan lebih efisien electronically. Dan OSS ini dilatar belakangi dengan konsep ease of doing business di Indonesia atau kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha. Next. Nah ini teman-teman dalam konsep OSS yang baru atau konsep OSS risk-based approach ini dalam perizinan ini terbagi menjadi 4 hal teman-teman. Yang pertama adalah low risk atau resiko rendah. Ini teman-teman hanya perlu NIB, itu teman-teman udah bisa melakukan kegiatan usaha secara komersial gitu. Kemudian ada medium low risk atau menengah rendah. Ini teman-teman perlu namanya NIB dan tambahan namanya sertifikat standar. Di mana sertifikat standar ini sifatnya adalah surat pernyataan dari pelaku-pelaku usaha dan akan menjadi dasar untuk melakukan preparation, operation, and commercial business activity. Kemudian yang ketiga adalah medium high risk. Jadi teman-teman di medium high risk ini menengah tinggi bahasa Indonesianya, ini teman-teman perlu NIB dan sertifikat standar. Tapi sertifikat standarnya harus divalidasi oleh kementerian atau instansi terkait. Jadi di menengah tinggi ini ada 2 jenis sertifikasi standar yang udah terverifikasi dan belum terverifikasi. Nah, teman-teman baru bisa menjalankan kegiatan usaha secara komersil apabila perusahaan teman-teman udah memiliki sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Kemudian ada high risk atau risiko tinggi, ini teman-teman memerlukan suatu NIB dan juga memerlukan suatu izin. Biasanya izinnya langsung diurus ke kementerian atau instansinya terkait. Nah, tapi saya perlu notes dulu ke teman-teman. Terlepas dari adanya konsep dasar dari pembagian 4 jenis risiko ini, dalam beberapa industri ini, contoh di konstruksi, penyewaan alat berat itu termasuk dalam risiko menengah rendah gitu. Jadi kalau misalkan kita baca di sini kan menengah rendah itu sertifikat standarnya hanya cukup surat pernyataan gitu teman-teman. Tapi dalam lingkup industri konstruksi, walaupun dia menengah rendah, tapi dia tetap harus memiliki namanya sertifikat badan usaha. Ini adalah suatu izin khusus dalam untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi. Jadi tetap harus dicek lagi ya teman-teman. Next. Oke. Ini untuk teman-teman memproses OSS pertama kali, atau teman-teman ada perubahan, atau kalau belakangan ini ya banyak banget perusahaan yang perlu melakukan migrasi OSS dari OSS 101 menjadi OSS RBA, OSS Risk Based Approach. Ini teman-teman harus nyiapin pertama Company Deed and MOLHR atau akta dan keputusan Kemenkumham. Kemudian yang kedua adalah manajemen atau direktur atau komisaris, KTP-nya dan atau pasportnya.
Kemudian address and status of domicile, ini biasanya alamat dan legal basis dari domisilinya itu. Contoh misalkan teman-teman nyewa atau bangunannya punya sendiri, maka harus ada sertifikatnya gitu. Kemudian import activities, ini informasi terkait dengan aktivitas impor jika ada. Kemudian Social Security Number atau BPJS. Terus ada juga teman-teman itu harus melakukan pelaporan dulu nih, yang tadi saya bilang wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan. Ini teman-teman bisa kalau belum tahu, teman-teman bisa googling wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan, itu ada webnya sendiri yang disediakan oleh Kemenaker. Kemudian polygon map atau peta poligon, ini hal yang cukup baru teman-teman di OSS RBA. Peta poligon ini secara simpel adalah denah dari tempat usahanya atau perusahaannya teman-teman. Nah, biasanya peta poligon ini untuk mendapatkannya itu menggunakan jasa dari pihak lain biasanya, karena ini sifatnya teknis, ada aplikasi-aplikasi yang digunakan, aplikasi tertentu untuk membuat suatu file peta poligon. Terus ada details of product, karena nanti ketika teman-teman proses NIB, itu biasanya ditanyain produk yang dijalankan itu apa, penjualannya berapa, dan jenis produknya itu apa gitu. Terus ada juga details of capitals atau rincian terkait dengan biasa modal tetap dan modal kerja dari perusahaan-perusahaan itu. Ini bukan modal saham ya teman-teman, bukan modal ditempatkan dan modal dasar, tapi lebih ke arah contoh kalau modal kerja itu dalam 3 bulan itu perusahaan membutuhkan modal berapa gitu. Itu untuk sifatnya hanya teman-teman menginput atau memberikan informasi gambaran modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi bukan yang angkanya yang betul-betul detail secara akuntansi gitu. Next. Oke, ini ada sedikit case study ya teman-teman ya. Ini yang sempat terjadi juga. Maksudnya ada klien Mr. X melakukan izin usaha industri rumahan dengan produk sambal kemasan dengan merek sambal pedas nikmat yang memiliki beberapa varian seperti sambal udang, sambal cumi, dan lain-lain. Mr. X sudah mendirikan PTA dengan KBLI 56109. Itu judul KBLI-nya adalah restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, dan 56101 terkait dengan restoran. Mr. X datang kepada Anda untuk meminta bantuan dalam memproses izin usaha sertifikat produksi izin atau SPPIRT. Ini biasanya industri untuk industri rumahan, baru bisa mencantumkan izinnya pada label kemasan sambal pedas. Mungkin moderator, apakah saya bisa share screen? Apakah bisa diberikan ke saya? Supaya kita coba melakukan research KBLI bareng-bareng gitu. Baik, kami persilakan kepada rekan kami untuk operator teknis supaya di share screen.
Saya sudah bisa share screen. Baik, sudah bisa kah, Pak? Sudah ya? Oke. Oke, ini kita coba praktek sedikit ya teman-teman ya. Untuk teman-teman mencari KBLI yang sesuai dengan izin usaha perusahaan itu seperti apa? Karena semua itu berawal mula dari KBLI teman-teman. Karena KBLI ini yang nantinya akan menentukan tingkat resiko dari izin usahanya, apakah dia rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Kemudian ada juga dia akan menentukan batasan maksimum. Kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan asing, itu maksimum PMA atau perusahaan asingnya itu berapa persen gitu. Nah, kalau case tadi, misalkan ada suatu kebutuhan untuk nambahin KBLI di mana produknya adalah sambal udang, sambal cumi, dan sambal-sambal lainnya. Dan kepentingannya dia atau klien ini atau perusahaan teman-teman mau memiliki izin PIRT atau industri rumahan. Nah, kalau teman-teman buka link OSS, ini teman buka link OSS, ini halaman pertama akan seperti ini. Teman-teman bisa ke informasi dan KBLI. Ini untuk nyari KBLI-nya dulu ya teman-teman, nyari KBLI yang paling sesuai. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah teman-teman cari dulu nih kata dari produknya yang sesuai itu apa. Contoh, teman-teman tadi kan ada sambal udang, sambal cumi ya. Coba kita search sambal dulu, sambal. Ini bisa kita scroll. Kalau memang nggak ada, kita coba kata lainnya. Misalkan udang gitu. Udang. Nah, ini teman-teman akan ditandai nih KBLI mana yang mencakup terkait dengan udang atau mencakup bahan udang. Ini ada cukup banyak. Kemudian coba lagi cumi gitu. Cumi. Ini juga cumi ada cukup banyak. Ini ada di KBLI penangkapan molus di laut, perdagangan eceran hasil perikanan. Nanti teman-teman bisa cari yang judul pertamanya adalah industri karena urusannya atau perizinan yang mau diproses adalah industri. Ini industri juga ternyata banyak teman-teman. Industri berbasis lumatan biota air lainnya, kemudian ada industri penggaraman dan segala macam. Ini biasanya sebagai legal staff, teman-teman itu untuk mencari dulu KBLI mana atau KBLI mana aja yang punya hubungan atau keterkaitan terkait dengan izin terkait dengan kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman bisa menemukan satu KBLI yang paling pas gitu. Contoh, kita misalkan ada suatu perusahaan konstruksi yang melakukan penyewaan alat konstruksi. Ini teman-teman bisa menemukan KBLI 77399 ini kan cukup jelas ya teman-teman. Tapi dalam kondisi seperti tadi, kalau teman-teman menemukan banyaknya KBLI yang berkaitan, maka teman-teman bisa pertama kali mengumpulkan dulu KBLI tersebut. Kemudian teman-teman bisa filternya melalui apa? Dari KBLI yang udah dikumpulkan tadi, teman-teman bisa coba cari dulu dari istrinya. Dari kelompok KBLI-nya. Kalau misalkan tadi
kita industri makanan gitu. Oke, ini industri makanan dan olahan gitu ya, karena tadi produk kita sambal. Kita coba buka. Ini kalau teman-teman udah buka KBLI-nya juga, OSS ini udah cukup canggih teman-teman. Dia udah bisa menginformasikan untuk KBLI ini ada batasan-batasan tertentu atau enggak untuk pelaku usaha asing, dan minimal modalnya itu berapa gitu. Ini sifatnya hanya informatif karena kembali lagi semuanya punya peraturannya sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui hal-hal yang lebih spesifik atau hal-hal yang sifatnya spesifik, itu bisa merefer ke peraturan-peraturan terkaitnya. Tapi dari sini teman-teman bisa buka contohnya di ruang lingkupnya. Ini tingkat resikonya apa nih teman-teman? Misalkan dia resiko rendah, berarti kalau ngikutin yang tadi, dia dari OSS ini harus punya namanya NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standarnya yang merupakan pernyataan dari pelaku usaha sendiri. Ini akan berlanjut terus. Kalau misalkan usahanya kecil, maka dia akan masih termasuk dalam menengah rendah. Kalau menengah, skala usahanya menengah, berarti dia akan rendah, dan kalau besar pun, kalau besar, maka tingkat resikonya akan berubah menjadi tingkat resiko tinggi, teman-teman. Yang teman-teman berarti harus aware juga ya, terkait dengan skala usaha dari teman-teman, seperti yang tadi, makanya ini penting untuk teman-teman tahu terkait dengan modal dari perusahaan, bukan serta-merta modal saham ditempatkan atau modal dasar, tapi teman-teman harus tahu modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya itu berapa gitu, karena itu yang akan menentukan terkait dengan skala usahanya, apakah dia usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian di bawahnya kalau teman-teman scroll lagi, ini ada namanya PB Unku atau perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Ini sifatnya yang PB Unku atau perizinan-perizinan yang bisa diurus apabila teman-teman memiliki KBLI ini. Contoh, kita cari tadi SPP IRT. Nah, teman-teman nggak ada ya, teman-teman. Berarti kalau teman-teman punya industri ini, maka teman-teman nggak bisa melakukan izin PIRT karena sekarang semuanya tuh udah keling gitu, udah harus punya dasar ya teman-teman. Kalau mau punya izin PIRT, maka teman-teman harus memiliki KBLI yang sesuai. Nah, kembali lagi untuk memfilterisasi KBLI yang paling sesuai, teman-teman juga bisa lihat dari klasifikasi KBLI ini. Ini kalau teman-teman rinciin, ini ada semakin ke bawah itu hal-hal yang sifatnya semakin spesifik. Kalau ini KBLI berapa ini? 10750, berarti dia turunan dari industri makanan dan olahan atau KBLI atau kelas KBLI 1075 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman semakin ke atas, ini berarti terkait dengan kelas KBLI sebelumnya. Tapi untuk semua pelaku usaha, ini yang dicantumkan dalam akta adalah KBLI 5 angka. KBLI 5 angka itu KBLI yang paling spesifik. Jadi ini hanya untuk memfilterisasi atau membantu teman-teman untuk menentukan apakah KBLI yang teman-teman mau masukkan dalam akta ini udah sesuai atau belum. Nah, di case yang sebelumnya saya sampaikan, kalau klien ini bermaksud untuk memiliki izin PIRT, dan produknya itu adalah sambal tukmi, sambal udang, itu memang waktu itu kami pun menemukan beberapa KBLI yang related gitu, KBLI yang sesuai, sehingga kami harus mengkonfirmasi ke BKPM untuk nentuin kalau misalkan punya produk sambal cumi, sambal udang ini, maka kita harus punya berapa KBLI gitu. Dan kalau punya satu KBLI, kita harus pilih yang mana. Ternyata dari hasil diskusi kami dengan OSS, KBLI untuk
menjalankan kegiatan usaha itu adalah KBLI 10772. Nah, industri ini. Nah, ini teman-teman, ternyata untuk usaha-usaha yang mau melakukan PIRT dan memproduksi sambal cumi, sambal udang itu masuknya ke industri bumbu masak dan penyedap masakan atau KBLI 10772. Nah, kenapa masuk ke sini? Karena yang dilihat itu adalah bahan utamanya, teman-teman. Bahan utamanya apa nih? Misalkan cabai atau sambal gitu. Jadi sebenarnya cumi dan udang itu hanya merupakan bahan tambahan. Nah, kemudian fungsi atau maksud dari produknya itu apa? Ternyata setelah kami konfirmasi ke klien, ini adalah sambal yang digunakan untuk bumbu masak gitu, teman-teman. Jadi sehingga bisa disimpulkan bahwa agar perusahaan itu bisa menjalankan kegiatan usahanya dalam lingkup memproduksi sambal-sambal rumahan, maka dia harus menambahkan KBLI 10772. Nah, ini teman-teman bisa lihat di PB Umku-nya. Ini ada SPPIRT, ini artinya dari kalau teman-teman perusahaannya udah punya KBLI nomor 10772, maka setelah dilakukan pemenuhan persyaratan atau NIB dan sertifikat standar jika ada, maka teman-teman bisa proses SPPIRT-nya. Nah, sekarang pun proses perizinan berusaha seperti SPPIRT ini kebanyakan sudah integrasi dengan OSS. Jadi walaupun SPPIRT ini dalam lingkup BPOM dan dia punya web BPOM, tapi untuk akses ke web BPOM-nya itu harus melalui akun OSS-nya. Akun OSS PT yang tadi, kalau misalkan udah ada pemenuhan persyaratan, maka teman-teman bisa ada linknya untuk akses ke web BPOM untuk proses SPPPIRT. Gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke pertanyaan, jika ada, teman-teman. Saya kembalikan share screen-nya mungkin ke moderator. Baik, kepada operator teknis kami supaya dibuka kembali share screen-nya supaya kita lanjut ke sesi berikutnya. Kak Dena Trisa Aulia kami panggilkan untuk membuka share screen kembali. Oke, silakan dilanjut, Bapak. Ya, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Mungkin dari penjelasan saya sebelumnya timbul pertanyaan gitu atau ada yang belum jelas, teman-teman bisa lempar di kolom chat atau teman-teman bisa on mic juga jika Oke, baik. bersedia. Terima kasih Pak atas pemaparan materi pada webinar kali ini. Sungguh cukup luar biasa materi yang dipaparkan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A atau diskusi tanya jawab dari para Bapak Ibu peserta. Kami persilakan untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada pembicara kita. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada partnership kami untuk perkenalan singkat terkait dengan My Law ID. Kami persilakan kepada Kak Virus atau Kak Anggreni Bunga untuk mempersilahkan apa itu My Law ID dan bagaimana seluk-beluknya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Mega. Terima kasih untuk semua panitia yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Fai, selaku Eksekutif Marketing dari My Law ID.
Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mylaw.id. Apa sih mylaw.id itu? Jadi mylaw.id adalah platform edukasi, konsultasi, dan jasa hukum yang bekerja sama dan menyediakan ahli-ahli hukum terbaik yang pastinya akan dapat membantu kalian menyelesaikan segala permasalahan hukum yang kalian punya. Nah, jasa apa aja sih yang ada di mylaw.id? Kami menyediakan jasa mulai dari pembuatan paspor untuk kalian yang ingin pergi ke luar negeri, dan juga kami menyediakan jasa pendirian badan hukum, serta perizinan-perizinan badan usaha, dan jasa-jasa hukum lainnya. Kenapa kalian harus pilih mylaw.id? Kami memastikan proses pengerjaan dokumen dilakukan secepat mungkin. Jadi, kalian tidak perlu khawatir dokumen tertunda ataupun terlambat, karena semua yang di mylaw.id ini pasti murah, cepat, dan tepat. Nah, beruntung banget untuk teman-teman yang ikut pada workshop hari ini, karena nanti setelah selesai mengikuti workshop ini dan mendapatkan sertifikat dari webinar ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan free konsultasi selama 30 menit dengan mylaw.id dan juga diskon sebesar 60% untuk penggunaan semua jasa yang ada di mylaw.id. Nah, untuk ini kalian bisa screenshot dulu slideshow-nya. Di situ tertera nomor telepon mylaw.id dan sosial media kami. Kalian bisa screenshot, simpan, dan hubungi kami nanti ketika kalian ingin mencoba untuk berkonsultasi dengan menunjukkan sertifikat yang telah didapatkan. Oke, terima kasih. Segitu saja. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Kamega. Baik, terima kasih Kak Fairuz atas perkenalan terkait dengan mylaw ID. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengetahui atau berkonsultasi dengan mylaw.id boleh melalui beberapa sosial media yang tertera dan juga nomor phone yang tertera pada layar berikut ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Perlu kami sampaikan bahwasanya sesi tanya jawab ini kita buka 2 sesi. Sesi pertama ada 3 orang penanya dan sesi kedua 3 orang penanya juga. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya dalam penyampaian sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand, dan bila sudah kami ACC maka Bapak Ibu dapat mengaktifkan mikrofon masing-masing supaya disampaikan langsung pertanyaannya kepada pembicara kita yakni Muhammad Ilham. Kemudian bila mana Bapak Ibu nanti yang ingin memberikan pertanyaan namun tidak kami pilih atau mohon maaf tidak terpilih, boleh Bapak Ibu menulis atau menulis di kolom chat supaya pertanyaannya nanti kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ilham agar dibahas di grup mungkin ya. Atau tergantung dari Bapak Muhammad Ilham nanti bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Atau mungkin bila mana waktu kita masih mencukupi. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaannya dari tadi, kami sarankan agar menggunakan fitur raise hand mulai dari detik ini. Halo, boleh langsung bertanya enggak? Oke, baik, silakan perkenalkan Pak. Oke. Atas nama Robiatul Adwih ya, silahkan disampaikan pertanyaannya. Bukan. Saya atas nama Muhammad Iksan Masud. Oh maaf. Baik, mungkin saya dulu ya Bapak ya. Oh siap, enggak. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Muhammad Ilham. Sebenarnya ini mungkin keluar dari topik, tapi ini yang saya rasakan sebagai fresh graduate. Sekarang ini saya ingin bertanya dan meminta saran karena saya tertarik untuk berada di bidang ini. Bagaimana Bapak memulai karir di bidang ini? Langkah-langkah apa saja yang Bapak ambil waktu itu, dan saran untuk para fresh graduate yang masih bingung menentukan masa depannya di bidang hukum, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, pertanyaannya menarik nih, Mbak Robiatul ya, Mbak Robiatul. Mungkin kalau saya, ini suaranya udah ada ya sebelumnya. Kalau saya simpulkan sebenarnya ya udah deh ya, Mbak. Sudah ada Bapak. Ya, yang pertama itu ada pertanyaan gimana saya memulai karirnya. Itu kalau sharing sedikit, mungkin saya dulu memulai karir saya di perusahaan startup legal di Legalku. Itu bagaimana cara mendapatkannya?
adalah biasanya kita ada kenalan, Mbak. Jadi semasa kuliah kita ikut organisasi-organisasi kampus, kita misalkan punya kenalan kakak tingkat, itu biasanya juga bisa jadi sumber lowongan kerja gitu dan sumber referensi kita. Tapi kalaupun udah di kondisi fresh graduate yang kita sudah cukup mentok ini untuk melakukan udah nggak ada kenalan lagi yang bisa kita pergunakan atau belum ada lowongan, tentu Mbak tetap bisa meningkatkan kualitas diri Mbak dengan apa? Dengan contoh mengikuti webinar-webinar seperti ini atau Mbak memberikan tulisan-tulisan di sosial media atau Mbak coba untuk memulai sesuatu gitu di sosial media Mbak sharing terkait dengan isu-isu hukum, Mbak memberikan pendapat, itu gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan atensi dari para pembuka lowongan ini teman-teman Mbak. Jadi tentunya ketika memulai suatu karir pasti kan akan ada banyak pembanding ya Mbak, banyak aplikan lain atau peserta-peserta lain yang juga berminat dalam bidang ini. Jadi Mbak harus memiliki suatu kelebihan lah istilahnya dan menjawab pertanyaan kenapa rekruter itu bisa memilih Mbak atau kenapa Mbak harus dinotis oleh rekruter. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua, sorry Mbak, apa ya pertanyaan keduanya? Kan tadi bagaimana cara saya memulai karir. Kemudian yang kedua, Mbak Rewiatul bisa diulang pertanyaannya? Iya, baik. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana memulai karir, langkah-langkah apa saja yang diambil, dan saran untuk para fresh graduate seperti itu, Bapak. Oh ya, berarti jawaban tadi sepertinya udah mencakup ya Mbak ya. Kalau secara prinsip harusnya Mbak bisa meningkatkan kualitas diri Mbak gitu. Walaupun belum memulai pekerjaan. Baik, terima kasih Bapak. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya kami persilakan untuk langsung mempertanyakan atau menyampaikan pertanyaannya. Halo. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Ilham. Ya. Dan terima kasih atas kesempatannya dari para panitia lah saya sebutnya ya. Oke, pertanyaan saya mungkin ada dua. Satu, itu apabila terdapat suatu sengketa dalam perusahaan, apakah kita sebagai legal staff ataupun di posisi legal apapun itu, ya, kita bisa ikut berkecimpung di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jenjang karir dari legal ini apa aja susunannya? Terdiri dari apa aja jenjang karirnya? Gitu. Dan apakah dan yang ketiga lah terakhir AVP legal ini lebih ke mana dia kerjanya? Apakah itu sudah kategori sudah expert atau seperti apa, Mas? Gitu. Thank you, terima kasih. Oke, yang pertama itu tadi terkait dengan apabila terdapat suatu sengketa atau isu hukum, masalah hukum gitu ya, apakah legal staff harus berkecimpung dan terlibat dalam urusannya ya Pak ya. Jadi ini saya asumsikan mungkin maksudnya Bapak ketika perusahaan menggunakan jasa lawyer gitu ya. Nah, ya betul. Nah, tentu jawaban saya itu seharusnya legal staff tetap berkecimpung dan ikut serta untuk menyelesaikannya, Pak. Dalam artian, karena kan berarti kedudukan Bapak adalah sebagai perwakilan dari prinsipal gitu ya, sebagai klien. Itu biasanya kalau sebagai klien itu juga bisa meminta request atau permintaan ke lawyer-lawyer terkait untuk coba dong tadi diceritain gitu, tadi misalkan lawyernya habis melakukan sidang itu ngapain aja gitu, atau agenda sidang berikutnya nanti saya dampingin juga ya, itu tentu
seharusnya bisa dilakukan oleh legal staff gitu Pak. Karena kan kedudukannya sebagai klien yang juga ingin mengetahui terkait dengan dinamika-dinamika perkembangan dari kasus yang sedang berjalan. Oke. Iya, soalnya ada beberapa rekan saya juga, dia posisinya sebagai legal staff, namun ketika ada permasalahan PKPU, dia yang malah turut andil dalam litigasinya, gitu. Ya, biasanya sih Pak, biasanya ini strategi dari manajemen juga sih. Biasanya ada juga manajemen yang tipikal, walaupun dia udah menunjuk lawyer, dia tetap meminta legal staff-nya untuk dampingin. Agar apa? Agar ketika nanti ada permasalahan yang sama, contoh tadi PKPU kan sekarang lagi rame tuh Pak, lagi banyak. Biasanya kalau misalkan ada permasalahan PKPU selanjutnya, maka manajemen memilih untuk tidak menunjuk lawyer, tapi lebih memberikan pekerjaannya itu kepada legal staff terkait, karena dianggap waktu itu udah pernah mendampingi lawyer dalam melakukan prosesnya gitu. Oh, berarti dia sudah dianggap mampu lah ya. Betul. Nah, oke. Legal staff-nya. Siap. Sama tadi Mas, Pak, pertanyaan saya yang kedua dan ketiga mungkin sangat menyambung. FVP legal dan juga jenjang karir dari legal ini sejauh mana? Gitu. Jenjang karir dari legal ini tergantung dari struktur perusahaannya ya Pak, karena kan ini adalah internal matters atau struktur organisasi dari perusahaan, tapi dari staff legal itu biasa ada ke manajer legal dan SVP legal. Ini biasanya apa? Biasanya itu kalau perusahaan yang punya banyak cabang atau dia punya banyak pabrik gitu, atau kalau di perusahaan tambang punya banyak lokasi pertambangan gitu. Jadi nggak mungkin satu orang legal itu bisa mencakup semua lokasi-lokasi pertambangan atau cabang atau pabrik-pabrik tadi Pak. Jadi biasanya kalau udah di tahap udah di level top management legal, dia udah posisinya itu udah mensupervise atau menerima report dan mengawasi terkait dengan kinerja dari masing-masing site atau pabrik-pabrik tersebut gitu. Jadi legal staff yang on site yang ditugaskan kepada pabrik mana atau lokasi pertambangan mana, itu mereka yang akan memberikan report kepada supervisornya gitu. Oke. Siap. Terima kasih atas jawabannya Pak Ilham. Ya, terima kasih kembali Pak Ihsan. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi dari antara Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita buka sesi kedua. 3 orang penanya kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Mohon izin Ibu. Oke, baik. Silakan Pak, langsung disampaikan pertanyaannya. Bapak Muhammad Helmi Damas, kami persilakan. Iya. Mohon izin Ibu moderator juga Bapak pemateri. Perkenalkan saya Helmi. Kebetulan beberapa tahun ini saya saat ini bekerja sebagai legal staff di salah satu perusahaan di bidang retail otomotif. Ini ada beberapa pertanyaan yang artinya kan Bapak juga punya pengalaman di beberapa posisi yang sama di perusahaan-perusahaan yang berbeda ya. Terkait sertifikat, yang pertama mungkin pertanyaannya terkait sertifikasi Pak. Kalau misalnya kita melihat sekarang kan lulusan-lulusan ataupun orang-orang yang lulus dari hukum itu biasanya mereka mengambil sertifikasi PKPA yang mana sebagai bentuk bahwasannya kelanjutan pembelajaran di bidang hukum. Tapi mereka tidak mempelajari detailnya fungsi atau fungsinya dia mengikuti pelatihan PKPA. Nah, kalau menurut Bapak, posisi legal staff saat ini masih relate atau enggak ya untuk tetap mengikuti pendidikan PKPA? Yang mana kan kita tahu, bahkan saya punya beberapa atasan yang mungkin levelnya sudah di top manager, tapi beliau sampai saat ini tidak mengikuti pelatihan itu. Seperti itu sih Pak. Ya. Sama mungkin juga terkait masalah, saya kan kebetulan di bagiannya legal permit ya Pak, di bidang perizinan. Ya. Saya
tidak menutup kemungkinan posisi saya ini adalah posisi yang artinya memiliki bahaya secara pribadi. Artinya saya memang bergerak untuk kepentingan perusahaan, memperjuangkan hak dan keinginan perusahaan seperti apa, tapi tindak saya, perjalanan saya, itu kan memiliki resiko-resiko yang dampaknya nanti ke pribadi. Mungkin kalau misalnya kita sebagai legal mungkin paham juga Pak, ada beberapa hal yang harus terpaksa kita usahakan seperti itu ya. Yang mana ini memang dasar dari pertimbangan manajemen. Nah, bagaimana pandangan Bapak ketika suatu saat memang saya ditugaskan atau Bapak ditugaskan untuk melakukan negosiasi yang memang sebenarnya under table, yang seharusnya tidak boleh, tapi akhirnya Bapak kena. Nah, kita harus menyikapinya seperti apa, lalu bagaimana nanti perusahaan kita bisa minta perusahaan pertanggungjawabannya terhadap perlindungan diri kita, Pak, sebagai karyawan yang mana kita juga tujuannya untuk kepentingan perusahaan seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi yang pertanyaan pertama adalah PKPA dulu ya Pak ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Pertama adalah PKPA. Iya, betul. Kemudian ada kalau pengurus izin atau di bagian permit, itu kalau misalkan ada yang under table itu gimana gitu, dan resikonya gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Untuk PKPA dulu Pak. Untuk PKPA dulu sih kalau menurut saya pribadi, itu tergantung dari tujuannya Bapak gitu ya. Tergantung dari tujuan. Tapi biasanya saya juga kenal banyak rekan-rekan yang kerja di suatu perusahaan tapi juga ngambil legal PKPA gitu. Tujuannya untuk apa? Karena biasanya mereka untuk jaga-jaga gitu Pak. Jadi kan kita nggak ada yang pernah tahu kapan akan dilakukan PHK atau kita kapan tiba-tiba akan berpindah industri atau pindah perusahaan atau mungkin pindah ke law firm gitu. Jadi sertifikasi ini sifatnya untuk jaga-jaga kalaupun nanti misalkan kita berhenti kerja gitu ya, berhenti kerja, terus kita bisa ikut orang atau ikut orang lain yang kerjaannya adalah freelance, karena lawyer itu kan hitungannya freelance apa ya, Iya, itu betul, kita Pak. masih bisa ikut andil dalam suatu perkara di mana kita bisa ikut dalam persidangan. Jadi setidaknya persyaratan-persyaratan administratifnya, PKPA, ujian advokatnya itu udah selesai gitu Pak. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalkan biasanya sih kalau yang lebih holistik atau lebih umumnya lagi untuk jaga-jaga kalau misalkan udah mau pensiun, udah capek untuk kerja di perusahaan, maka beralih profesinya menjadi lawyer. Gitu sih Pak. Baik, Kemudian, artinya menurut Pak Ilham untuk sampai saat ini juga sebagai legal staff itu masih relate ya Pak dan masih layak diikuti seperti itu ya Pak ya? sangat layak justru Pak, karena kalau menurut saya Iya. profesi lawyering bagi kita sarjana hukum itu salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu. Karena kan selalu ada proses persidangan, ada proses negosiasi, ada proses lainnya yang itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Jadi sebenarnya itu suatu investasi juga gitu kan dalam diri kita sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus tadi sempat ada pertanyaan yang lanjutan apa ya terkait dengan Perlindungan diri. Iya. perlindungan diri dan permit. Jujur sepertinya saya nggak bisa berbicara banyak nih Pak, karena kan ini kan forum terbuka juga. Mungkin nanti kita kalau ada kesempatan kita bisa diskusi secara pribadi juga. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah dalam konsep pidana korporasi itu kan nanti dilihat tuh Pak siapa yang diuntungkan. Jadi kalau misalkan suatu perbuatan itu dilakukan atas misalkan perintah dari atasan atau untuk kepentingan korporasi, maka itu jadinya pidana korporasi gitu. Dan secara prosedur hukumnya memang Bapak sebagai pihak yang dalam tanda kutip tertangkap basah memang harus diproses gitu kan, diproses, tapi dalam persidangan itu akan ada pertimbangan-pertimbangan majelis, akan ada
apa ya, suatu argumen, suatu pembelaan yang Bapak bisa berikan, kalau pada intinya ya ini hanya suatu perintah gitu. Bapak bukan suatu penerima manfaat atas tindakan yang Bapak lakukan. Contoh kan ada aja gitu ya Pak, untuk under table money untuk melakukan proses perizinan seperti itu. Jadi untuk resikonya tetap masih ada sih Pak, kalau kita bicara resikonya. Baik Pak, saya punya pengalaman juga mungkin di tahun-tahun lalu ada beberapa rekan saya yang kerja di bidang yang sama gitu, di bidang permit. Ada kasus juga waktu itu penangkapan kepala bagian perizinan di wilayah Bandung. Jadi beliau tertangkap tangan dan akhirnya dilakukan. Nah, saya mungkin nggak paham juga seperti apa, tapi mungkin anggapan perusahaan ini adalah dia tetap pada kapasitasnya melindungi harga diri atau melindungi nama baik perusahaan ya Pak. Akhirnya memang dari perusahaan memberikan lawyer atau diberikan fasilitas lawyer untuk pendampingan, tapi dia dilepas Pak. Dilepas Artinya, dalam artian gimana Pak? Dalam arti ketika dia memberikan setiap keterangan, apapun tujuannya misalnya untuk ngurus izin A, tapi tidak boleh ada sangkut pautnya bahwasannya itu adalah permintaan dari manajemen, seperti itu sih. Memang sih saat ini dia akhirnya jadinya saksi, sudah selesai. Cuman semenjak saat itu sih rekan saya ini mengundurkan diri ya. Akhirnya mengundurkan diri dan akhirnya ya sekarang sudah bergabung dengan perusahaan lain. Nah, saya ada kekhawatiran seperti itu juga ya Pak. Mungkin karena saya juga masih terus lagi ada di wilayah legal permit. Terlebih lagi juga memang sekarang proses perizinan semua baik daerah pun sudah online, tapi tetap saja. Betul. Jadi pandangan saya masih ada nih kesempatan untuk melakukan itu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk sharing sessionnya. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan juga dari kami bisa nyediain materi khusus pembahasan terkait dengan hal ini ya Pak ya, pidana korporasi gitu. Nanti mungkin Bapak juga bisa join lagi di materi-materi kami. Baik Pak, saya juga mungkin kalau bisa request Pak ada tentang legal drafting secara terperinci nih. Jadi untuk pembelajar, untuk reminder saya juga secara pribadi. Terima kasih ya Pak. Boleh Pak. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin tadi Pak Aditya Raffi ya, kayaknya tadi saya lihat dari tadi udah raise hand mungkin Pak. Ya, oke. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar ya, baik Pak Aditya, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, selamat sore Mas Ilham, selamat sore rekan-rekan semuanya. Mas Ilham, saya izin bertanya, ada beberapa pertanyaan Mas. Sebagai legal staff, pasti sudah beberapa kali Mas Ilham seringlah bertemu dengan kasus drafting atau kontrak gitu ya, yang berhubungan dengan kontrak. Nah, pertanyaan saya Mas Ilham, dalam suatu kontrak itu apakah harus selalu direktur yang menandatangan? Karena beberapa kali saya pernah menemui ya yang menandatangan itu manajer ke atas atau bisa dibilang vice president atau yang bertanggung jawab lah dalam suatu departemennya gitu. Jadi nggak langsung direktur yang tanda tangan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, jika dalam suatu perjanjian ada klausul yang ini Mas, yang tricky, misalnya seperti ini, contoh klausul lah. Jika salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat bagi para pihak, seolah-olah segala ketentuan yang tidak sah tersebut tidak terdapat di dalam perjanjian ini. Nah, itu klausul itu sendiri menurut Mas Ilham bagaimana ya keabsahan dari perjanjian tersebut? Apakah tetap berlaku untuk para pihak tetapi menyampingkan klausa yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, atau perjanjian itu batal demi hukum sejak awal Mas? Itu sih Mas pertanyaan dari saya, mungkin. Terima kasih. Ya, thank you Mas. Jadi mungkin saya jawab yang kedua dulu kali ya, terkait dengan itu klausul yang tadi Mas bacakan sebenarnya klausul boilerplate yang tadi sempat saya jelaskan.
khususnya namanya istilahnya tuh severability bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya itu keterpisahan. Jadi intinya memang betul untuk hal-hal yang sifatnya tidak bisa dilaksanakan atau melanggar hukum itu akan dikesampingkan, namun tidak mengurangi validitas atau keabsahan dari ketentuan lainnya. Itu cukup umum sih Mas untuk klausul keterpisahan. Ini kalau Mas suka nonton film gitu ya, ini beberapa diadopsi juga terkait dengan case hukum terkait dengan klausul keterpisahan, di mana biasanya karena ada salah satu klausul yang melanggar hukum, maka dianggap perjanjiannya batal, null and void gitu, batal demi hukum. Tapi biasanya ini sih boilerplate supaya hal itu nggak terjadi gitu. Ini untuk for legal matter saja. Jadi klausul itu sebenarnya umum sih Mas untuk dimasukkan. Kemudian pertanyaan lainnya, ketika tanda tangan suatu kontrak, apakah harus selalu direktur gitu ya Mas? Jadi memang kalau secara konsep dasarnya itu seharusnya harus direktur, karena yang berhak untuk mewakili perusahaan itu adalah direktur. Tapi ketika di case lain seperti yang tadi Bapak sebutkan, ternyata yang tanda tangan itu top management tapi bukan direktur, vice president atau chief marketing officer tapi bukan direktur dalam akta, itu gimana? Nah, sebenarnya balik lagi, apakah itu tetap berlaku? Ini tergantung tafsirannya masing-masing sih Mas. Tapi yang bisa saya bilang adalah kami pernah handle case di pengadilan di mana yang tanda tangan itu bukan direktur. Apakah masih bisa berlaku dan mengikat? Jawabannya bisa. Tapi berarti ketika sengketa itu timbul, timbul dan masuk ke pengadilan, ada PR tambahan untuk kita membuktikan adanya prinsip vicarious liability di situ. Vicarious liability dasarnya atau simpelnya itu, jadi perusahaan atau direkturnya itu tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orangnya, oleh bawahannya gitu. Nah, prinsip vicarious liability ini yang dalam proses atau penyelesaian sengketanya di pengadilan ini yang cukup rumit, Mas. Berarti nanti kita harus mengundang ahli dan segala macam. Jadi, untuk menyimpulkan, memang akan jauh lebih baik ketika masing-masing direktur atau pengurus atau siapapun yang berhak untuk mewakili perusahaan itu yang menandatangani dokumen. Tapi dalam hal kejadian kalau yang tanda tangan itu bukan direktur, itu masih bisa mengikat, tapi berarti kalau ada sengketa di pengadilan, itu ada PR tambahan untuk bisa membuktikan adanya prinsip vicarious liability. Cukup menjawab Mas Aditya? Oke, cukup sih Mas Ilham menjawab. Terima kasih sebelumnya Mas Ilham. Terima kasih. Selanjutnya mungkin. Oke, baik, kepada penanya selanjutnya kami persilahkan. Izin Ya, untuk Mbak. bertanya. Ya, silakan Bu disampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas Ilham dan juga moderator untuk acara pada sore hari ini dan juga untuk pemaparannya. Mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan monitoring compliance sih, karena dari tadi saya mengikuti tentang monitoring compliance satu perusahaan terhadap peraturan itu belum dibahas ya secara rinci. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau misalnya kita sebagai legal staff melakukan monitoring compliance itu apa saja yang harus diperhatikan dan kiranya hal-hal penting apa gitu yang harus dilakukan itu untuk monitoring compliance gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kan perusahaan itu kan punya bergerak di bidang yang berbeda-beda dan aturannya pun berbeda-beda. Jadi kira-kira untuk aturannya sendiri, aturan-aturan apa saja yang sekiranya perlu untuk dilakukan monitoring compliance dan
bagaimana langkah-langkahnya kemudian untuk melakukan monitoring compliance itu secara garis besar. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi monitoring compliance ini sebenarnya bisa dibagi jadi dua gitu ya. Ada yang sifatnya reporting atau pelaporan secara berkala, dan ada juga monitoring compliance yang sifatnya istilahnya itu memonitor keberlakuan izin usahanya gitu. Contoh gini, monitoring compliance dalam yang sifatnya reporting itu yang dimiliki semua, yang jadi kewajiban semua perusahaan tadi yang udah saya sebutkan, ada LKPM, ada WLKP, ada beneficial owner, itu memang harus diterapkan. Jadi, tapi sebagai legal staff itu berarti pertama-tama harus tahu dulu Mbak, apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan untuk lapor secara berkala. Karena kan tiap perusahaan itu punya industri masing-masing, dia punya kegiatan usaha masing-masing. Contoh kalau Mbaknya kerja di perusahaan konstruksi, berarti misalkan kerja di perusahaan lembaga keuangan, berarti akan ada laporan-laporan OJK yang cukup banyak, itu yang Mbak harus ketahui di awal dan lapor secara berkala untuk comply gitu. Jadi Mbak emang secara prinsip memang harus riset dulu gitu, khususnya di perusahaan yang tempat Mbak bekerja, itu kewajibannya apa aja, kewajiban tambahan dari hal-hal yang sifatnya umum yang tadi LKPM, WLKP, dan segala macam. Dan dari situ baru Mbak bisa melakukan suatu timeline gitu, memberikan suatu timeline. Contoh misalkan pelaporannya dilakukan secara 4 bulan sekali, berarti di akhir 4 bulan itu Mbak udah harus mengejar dari masing-masing divisi yang data-datanya itu diperlukan untuk compliance gitu. Kemudian ada juga tadi monitoring compliance dalam hal perizinan. Itu balik lagi, pertama kali sebagai legal staff itu harus bisa ngumpulin semua perizinan yang dimiliki perusahaan atau yang berlaku, terus dibaca satu-satu apakah masing-masing ada batas waktunya atau enggak. Kalau misalkan ada batas waktunya, dicek lagi apakah keberlakuan batas waktunya itu masih berlaku atau enggak. Ya seperti itu. Misalkan kalau di konstruksi ada namanya SBU, sertifikat badan usaha, itu berlaku 3 tahun sekali, berarti setiap 3 tahun, bahkan sebelum SBU itu berakhir, biasanya udah mulai itu proses pembaruan SBU-nya. Gitu. Oke, baik, siap Mas. Berarti tadi terbagi dua ya. Jadi yang pertama itu berarti dari kita juga harus approach ke divisi masing-masing. Berarti dalam artian kita harus bergerak aktif lah untuk kemudian nge-track ya. Sekiranya hal-hal apa saja gitu yang perlu diperhatikan untuk compliance perusahaan, dan yang kedua terkait dengan perizinannya sendiri. Oke, baik Mas, terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang memberikan pertanyaannya. Kami persilakan satu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Langsung disampaikan saja. Di sini ada Robiatul Adwiya. Sudah tadi Ibu? Sudah Mbak. Oh iya, mohon maaf, baik, belum maaf. Saya lower. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya kita akan masuk ke penghujung acara kita. Tapi sebelumnya kepada pembicara kami tanyakan kembali apakah ada conclusion dari pemaparan materi yang sudah dipaparkan tadi, Pak? Bagaimana? Mungkin sedikit menyampaikan aja, karena kan ini ada beberapa, kalau saya lihat ada beberapa pertanyaan juga ya di kolom chat. Itu bisa disampaikan aja Mbak dan Pak pertanyaannya ke nomor cara hubung mylaw.id yang tadi udah diberikan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak bisa
saya jawab di webinar kali ini, tapi nanti bisa disampaikan kepada narahubung mylaw.id ya, supaya nanti apabila ada kesempatan juga kami respon dengan jawaban-jawabannya. Kalau untuk closing statement, mungkin dari saya cukup ini sih, kita sebagai fresh graduate, sebagai legal staff, sebagai lulusan hukum gitulah, itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Balik lagi, kita nggak pernah tahu ya hal apa yang akan kita pelajari hari ini, hal apa yang akan kita pelajari besok hari, tapi percayalah, walaupun tadi yang seperti sempat disampaikan juga kalau legal staff itu ada resiko-resikonya tersendiri, tapi dari semua hal itu selalu ada aja hal yang bisa kita ambil, selalu ada hal baik yang bisa kita pelajari, supaya nanti ke depannya kita itu bisa menanggulangi ketika terjadi kejadian yang sama. Karena kalau dalam profesi hukum, itu pengalaman itu sangat diperhitungkan gitu Bapak dan Ibu. Kita pernah menyelesaikan case serupa yang sama sebelum-sebelumnya, itu menggambarkan bagaimana kita cara menyelesaikan case-case di kemudian hari. Gitu sih. Mungkin saya kembalikan ke Bu Mega. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya pada webinar kali ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juris Wanabi dan mylaw ID. Selanjutnya kita tiba di penghujung acara. Kami harapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya masing-masing karena kita ada sesi absensi melalui kamera yang akan dilaksanakan oleh operator teknis kami, Kak Dena Trisa Aulia. Silakan Kak Dena supaya mengambil sesi foto. Kepada operator teknis kami, Kak Dena Trisa Aulia, kami panggilkan untuk memandu sesi fotonya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dah. Sudah, Kak? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Kembali kami ingatkan bahwasanya ada pesan dari rekan partnership kami dari mylaw ID. Bagi peserta yang mengikuti seminar hari ini dan menunjukkan sertifikat webinar hari ini akan mendapatkan diskon 60% dari seluruh jasa hukum yang dapat diberikan oleh mylaw.id untuk dalam waktu 1 minggu sejak mendapatkan sertifikat. Demikian untuk dipantau Bapak Ibu sekalian. Kini tibalah kita di penghujung acara. Akan saya tutup dengan sebuah pantun ya. Pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kesempatannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sukses dan sehat selalu ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih.